Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Reza Palevi MPD, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing akademik saya, yaitu Ibu Dr. Farida Ratuarga dalam MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kompilasi skripsi saya yang berjudul Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan 340, Kecamatan Seberang Hulu 1, Kota Palembang pada tahun 2010 sampai 2020. Baiklah, untuk kutipan yang pertama yaitu pada bab 1 pada latar belakang, yaitu pada kalimat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, budaya, suku bangsa, serta tradisi yang unik di setiap daerahnya. Setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda, yang tercermin pada pola dan gaya hidup masing-masing daerah. Kutipan tersebut saya ambil dari tulisan Lubis dan Mubarok pada tahun 2018 dengan judul Prospek Destinasi Wisata Halal Berbasis OVOP atau One Village One Product. Kemudian ada kalimat yang kedua, yaitu Kota Palembang sendiri merupakan kota tertua di Nusantara yang saat ini telah berusia sekitar 1330 tahun. Hal ini didasarkan pada prasasti Kedukan Bukit, yaitu pada tanggal 16 Juni 682. Pada kalimat tersebut saya ambil dari artikel milik Saputro dan kawan-kawan pada tahun 2022. Kemudian pada kutipan ketiga yaitu dimulai dari kalimat di samping itu juga Palembang sangat dikenal dengan julukan kota dagang. Hal ini dikarenakan oleh posisi yang strategis dalam lalu lintas perdagangan. Banyak pedagang dari berbagai negara yang melintas di Sungai Musi, yang kemudian menjadikan kota Palembang sebagai tempat persinggahan. Pada kalimat ini saya ambil dari tulisan Chandra 2018 dengan judul Islam dan Warisan Kesenian Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian pada kutipan keempat, yaitu dimulai dari salah satu kecamatan yang berada di kota Palembang, yaitu Kecamatan Seberang Hulu 1. Pada wilayah ini terdapat 10 kelurahan di bawahnya, yaitu Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan 1 Ulu, Kelurahan Tuan Kentang, Kelurahan 2 Ulu, Kelurahan 3-4 Ulu, Kelurahan 5 Ulu, Kelurahan 7 Ulu, Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan Silebranti, dan Kelurahan 9 Ulu. Pada kalimat ini saya mengambil dari tulisan Mona Nisa dan Armansyah pada tahun 2017 dengan judul Analisis Penyebab Tingginya Jumlah Penduduk di Kecamatan Seberang Hulu 1, Kota Palembang. Kemudian pada kutipan kelima, yaitu dimulai dari paragraf kalimat permukiman 3-4 Ulo merupakan sebuah daerah yang didominasi oleh rawa pasang surut. Oleh karena itu, mayoritas pemukiman di daerah tersebut adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu dan semi permanen. Kelurahan 34 Ulu juga menjadi salah satu contoh pemukiman tradisional yang pola pemukimannya masih menunjukkan pola pemukiman tradisional tepian sungai. Selain itu masih banyak bangunan rumah tradisional yang masih terjaga keasliannya dan terawat dengan baik. Jadi paragraf tersebut saya mengambil sumber dari Sastika dan Yasir tahun 2017 dengan judul Karakteristik Pemukiman di Tepian Sungai. Kemudian kutipan selanjutnya yaitu kutipan ke-6.
Pada kutipan selanjutnya yaitu dimulai dari kalimat di samping itu tidak hanya dalam hal sejarah dan pemukiman tradisionalnya saja di Kelurahan 340 juga merupakan salah satu wilayah di Kota Palembang yang unik apabila dilihat dari segi kehidupan sosial ekonomi. Pada kalimat tersebut saya mengambil tulisan dari Arif dan kawan-kawan pada tahun 2010 dengan judul Pendampingan Masyarakat dalam Penataan Ruang Publik Pemukiman Padat di Kelurahan 3 Ulu Palembang. Kemudian kutipan selanjutnya yaitu dimulai pada kalimat pada umumnya sosial ekonomi kehidupan masyarakat di berbagai daerah tidak bisa terlepas dari alam. Seperti itu pula Kota Palembang khususnya. Kelurahan 340 tidak dapat dipisahkan dari Sungai Musi. Sungai menjadi faktor yang sangat penting bagi perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Pada kalimat tersebut saya mengambil dari tulisan Firmansyah 2020 dengan judul Sungai Bengawan Solo dan Musi dalam Tinjauan Sejarah Maritim. Kemudian untuk kutipan selanjutnya yaitu saya ambil dari sumber wawancara bersama Ibu Lili pada 2 Oktober 2022 yang dimulai dari paragraf yang dimulai dari kalimat masyarakat Kelurahan 340 dalam hal perekonomiannya sebagian besar bekerja sebagai buruh dan sisanya swasta. Adapun laki-laki biasanya bekerja sebagai buruh di pasar, sedangkan untuk perempuan sebagian besar bekerja sebagai buruh ngoceh pucuk, yaitu membuat pembungkus rokok dari daun nipah atau juga sebagai perajin lidi nipah. Kemudian pada kutipan selanjutnya yaitu saya ambil dari hasil wawancara juga, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2022 yang mm, bersama dengan Bapak Juhdan yang merupakan Ketua RT 04 di Lorong Prajurit. Kalimat yang saya ambil yaitu mengenai kerajinan nipah yang masuk ke daerah 340 sekitar masa sebelum kemerdekaan dan mulai menjadi mata pencarian utama pada tahun 1970, di mana ketika ibu-ibu yang ditinggal oleh suaminya ke laut atau bekerja buruh mulai mencoba untuk mencari pekerjaan tambahan untuk membantu suaminya. Kemudian kutipan selanjutnya yaitu saya ambil dari hasil wawancara juga, dimulai dari kalimat hal seperti ini memang sudah biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, tetapi stigma seperti itu telah dipetakan oleh para perempuan atau ibu-ibu khususnya di Kelurahan 340 ini. Mereka lebih senang jika di rumah tidak hanya memasak atau mencuci piring, tetapi juga mereka ingin menjadi perempuan yang mandiri. Kalimat ini saya ambil dari hasil wawancara bersama Ibu Hawa pada tanggal 4 Juni 2022. Kemudian kutipan selanjutnya yaitu pada bab 2, dimulai dari paragraf pertama yaitu kata sosial merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu socius, di mana hal tersebut memiliki arti yaitu segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam dalam kehidupan bersama.
Dari kalimat tersebut saya mengambil dari artikel milik Sumardiana dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Seni Lukis dalam Kacamata Ilmu Sosiologi. Kemudian kutipan selanjutnya yaitu dimulai dari sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa sosial merupakan suatu hal yang berkaitan dengan masyarakat. Selain itu juga terdapat istilah lain dari sosial yaitu seperti memperhatikan kepentingan umum dalam bermasyarakat dan suka menolong. Di samping itu juga Aristoteles dalam Mali berpendapat bahwa manusia merupakan zoon politikon, yang berarti manusia merupakan makhluk sosial yang menyukai hidup bergolongan atau lebih suka mencari teman untuk hidup bersama daripada hidup sendiri. Kalimat tersebut saya ambil dari tulisan Mali 2019 dengan judul Pendidikan Politik Berdasarkan Pancasila dalam menghasilkan Zoom Politikon Indonesia yang berkarakter. Kemudian eh, kalimat selanjutnya yaitu dimulai dari pengertian sosial di atas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut selaras dan berkaitan dengan interaksi sosial, di mana interaksi sosial merupakan subjek yang dipelajari dalam ilmu sosial. Interaksi sosial merupakan pembentukan pembentuk dasar untuk struktur sosial. Pada kalimat tersebut saya mengambil dari artikel milik Febriana 2017 dengan judul Analisis Penggunaan Gadget Terhadap Kemampuan Kemampuan Interaksi Sosial pada Anak Usia Dini. Kemudian kutipan selanjutnya yaitu pada bagian pengertian ekonomi. Ekonomi atau ekonomik disebutkan berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata oikos atau oiku dan nomos, yang berarti peraturan rumah tangga. Kemudian selanjutnya yaitu pada bagian terbentuknya wilayah 340. Dimulai dari paragraf pertama, yaitu daerah-daerah di Hindia Belanda mendapatkan otoritas untuk mengembangkan daerahnya dan mengatur keuangan secara mandiri. Selanjutnya dikeluarkan sebuah keputusan mengenai otonomi ini dalam desentralis Deswit yang tercantum pada Statbald tahun 1905 nomor 137. Banyak daerah-daerah di Hindia Belanda memperoleh status sebagai Gemeente, termasuk Palembang yang memperoleh status Gemeente pada tanggal 1 April 1906. Kemudian kutipan selanjutnya yaitu dimulai dari kalimat wilayah Gemeente Palembang menurut pasal 1 Statbald 1906 nomor 126 merupakan wilayah dari ibu kota Kresidenan Palembang yang dibagi dalam 51 kampung, yaitu 35 kampung berada di seberang Ilir dan 16 kampung berada di seberang Ulu. Kalimat tersebut saya ambil dari artikel milik Fahrozi dan Prasetyo pada tahun 2021 dengan judul Bangunan Sekolah
kontestasi politik etnis di Kota Palembang, bagian dari arkeologi sejarah. Kemudian eh, selanjutnya yaitu dimulai dari kalimat masing-masing distrik, yaitu distrik Ilir dan distrik Ulu, membawahi beberapa uh, under distrik yang dikepalai oleh asisten Demang. Sedangkan untuk under distrik itu sendiri membawahi beberapa kampung-kampung yang ada di masing-masing distrik. Hal ini tentunya menunjukkan bagaimana pemerintah kolonial sangat memperhatikan administrasi untuk kota Palembang sampai ke bagian kecil sekalipun. Melalui cara ini, pemerintah kolonial akan mampu mengawasi dan memegang kendali terhadap pemerintahan yang ada di Kota Palembang. Mengingat daerah Kota Palembang dulunya merupakan pusat dari Kesultanan Palembang Darussalam yang tentunya menimbulkan kekhawatiran dalam diri pemerintah kolonial Belanda akan adanya ancaman dari sisa-sisa peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Dari kalimat tersebut saya mengambil dari tulisan Isra Rahmat dan kawan-kawan pada tahun 2021, yaitu pada tesis dengan judul Perkumpulan Dagang Islam Palembang, Organisasi di dan perubahannya 1924 sampai 1942. Kemudian selanjutnya yaitu kompilasi pada bagian bab 3, dimulai dari kalimat pertama yaitu pada saat melakukan kajian sejarah, maka perlu untuk menetapkan suatu metode atau cara yang ilmiah untuk dapat mengungkap fakta-fakta sejarah tertentu. Karena dengan menggunakan metode penelitian tersebut akan terlihat keilmiahan dan tulisan hasil penelitian. Kemudian secara harfiah, metode berasal dari istilah bahasa Yunani, yaitu metode yang merupakan gabungan dari kata meta dan odos yang memiliki arti jalan, cara, atau arah. Sedangkan dalam arti luas, metode merupakan cara bertindak berdasarkan sistem tertentu, dan dalam arti khusus, metode merupakan aturan atau sistem tertentu. Dari kalimat tersebut saya mengambil dari artikel Ahsanul Haq 2019 dengan judul Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan. Kemudian eh, selanjutnya yaitu dimulai dari penelitian sejarah sangat berkaitan dengan dua hal yaitu metode dan metodologi. Metodologi merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan kerangka kerja dalam melakukan penelitian yang di dalamnya terdapat konsep-konsep generalisasi, kategori-kategori, model-model, dan hipotesis yang digunakan untuk mengaji peristiwa sejarah. Kalimat tersebut saya ambil dari buku milik Sioto dan Sodik pada tahun 2015, yaitu pada halaman 99. Kemudian selanjutnya yaitu dimulai dari kalimat istilah metode juga diartikan sebagai cara sistematis untuk membuat dan mengerjakan sesuatu dalam sebuah sistem yang teratur dan terencana. Sehingga dalam sebuah penelitian, prosedur yang sistematis menjadi persyaratan yang utama, sedangkan istilah metodologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang metode. Metodologi ini harus menitik beratkan pada susunan ide tentang konsep, kategori, model, hipotesis, dan prosedur umum untuk menyusun sebuah teori. Kalimat
Tersebut saya ambil dari tulisan Majid dan Wahyudi pada tahun 2014 pada halaman 69. Kemudian selanjutnya yaitu dimulai dari kalimat metodologi merupakan ilmu-ilmu yang digunakan untuk mengkaji tentang prinsip-prinsip atau langkah-langkah yang terstruktur dalam suatu bidang tertentu untuk memperoleh suatu kebenaran atau fakta mengenai penelusuran sesuai dengan bidang yang dikaji. Metodologi bukan hanya mengenai kerja teknis belaka. Secara empiris dalam metodologi terdapat teori atau kerangka pemikiran, terutama dalam menentukan pendekatan yang akan digunakan. Kalimat tersebut saya ambil dari tulisan Nurdin dan Hartati pada tahun 2019, yaitu pada halaman 5 dan halaman 8. Kemudian selanjutnya yaitu kutipan selanjutnya yaitu dimulai dari menurut Graham dalam Miftahul menyatakan bahwa metode penelitian sejarah diartikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip terstruktur dalam menggabungkan sumber-sumber sejarah secara efektif. Pada kalimat tersebut saya ambil dari tulisan Miftahul pada tahun 2021. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu di bagian kritik sumber yang dimulai pada kalimat setelah berhasil mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah yaitu kritik sumber. Tujuan kritik sumber adalah untuk mengetahui keakuratan sumber-sumber yang diperoleh, karena sumber yang telah didapat tidak dapat langsung diterima begitu saja. Apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber tersebut. Kalimat tersebut saya ambil dari artikel milik Raji dan kawan-kawan pada tahun 2021. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu dimulai dari kritik ekstern merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keabsahan dan keautentikan sumber yang diperoleh. Hal ini dilakukan untuk memastikan sumber tersebut termasuk dalam sumber asli atau salin. Kritik terhadap keautentikan sumber, misalnya dengan pemeriksaan tanggal penerbitan dokumen, pemeriksaan bahan yang digunakan seperti kertas atau tinta, apakah sesuai dengan masa produksi, masa sumber tersebut. Kalimat tersebut saya ambil dari tulisan Risma Widiawati pada tahun 2018. Kemudian selanjutnya yaitu dimulai dari kalimat pada tahap ini data atau fakta-fakta yang telah diperoleh perlu dihubungkan dan dikait-kaitkan satu sama lain sehingga antara fakta yang satu dengan yang lain kelihatan sebagai satu rangkaian cerita yang masuk akal dalam arti mewujudkan kesesuaian dan keharmonisan. Nah, pada kalimat tersebut saya mengambil kutipan dari artikel milik Wardana tahun 2021. Kemudian untuk kompilasi selanjutnya yaitu pada bab 4 yang dimulai dari kalimat Kelurahan 340 merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Seberang Ulu 1 dengan jumlah penduduk sebanyak 2.197.
Nah, kemudian di wilayah ini terdapat 11 lorong, yaitu Lorong Prajurit Nangyo, Lorong Saudagar Yucing, Lorong Jambangan Laut, Lorong Jaya Laksana, Lorong Firman Haji Akil, Lorong Laskar, Lorong Hijriah, Lorong Tuan Putri, Lorong Pekapuran, Lorong Kemasan, dan Lorong Sei Semajid. Dari lorong-lorong tersebut, saya mengambil sumber dari hasil wawancara bersama Bapak Ki Agus Judan pada 24 September 2022. Kemudian pada kalimat selanjutnya yaitu dimulai dari bentuk perkampungan dari wilayah 340 yaitu menggunakan sistem rumah sistem rukun tetangga sebanyak 55 RT dan rukun warga sebanyak 13 RW. Informasi tersebut saya ambil dari hasil wawancara bersama Bapak Misran pada tanggal 9 Juni 2022. Kemudian pada kalimat selanjutnya yaitu pengajian pada bidang-bidang tersebut dengan selaras dengan tujuan Kelurahan 340 yang tertuang dalam visi misinya. Nah, visi misi Kelurahan 340 saya ambil dari profil Kelurahan 340 Kecamatan Seberang Satu Kota Palembang. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu saya ambil dari wawancara dengan Bapak Ki Agus Edi Alfai pada tanggal 28 Januari 2023, yaitu informasi mengenai tingkat pendidikan masyarakat. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu dengan adanya penataan sarana dan prasarana sangat penting karena dapat meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran peserta didik di sekolah. Jadi kalimat tersebut saya mengambil dari hasil wawancara bersama Ibu Lili pada 10 Januari 2023. Untuk kalimat selanjutnya, saya mengambil dari hasil wawancara dengan Bapak Aminuddin pada tanggal yang sama yaitu 10 Januari 2023. Kemudian pada kemudian untuk sumber kutipan yang terakhir yaitu saya mengambil dari Ibu Ani yang merupakan istri dari Bapak Budiman yang merupakan generasi keenam dari rumah Baba Unggul. Yang mana pada kalimat yang saya ambil yaitu dimulai dari rumah Baba Buncit adalah rumah yang didirikan oleh seorang saudagar pedagang hasil bumi bernama Om Tuan. Om Tuan datang dari Cina ke Palembang untuk perdagangan, khususnya rempah-rempah dan akhirnya menetap di Palembang. Ong Eng Tuan kemudian menikah dengan wanita pribumi keturunan Palembang. Dan setelah menikah, Ong Eng Tuan mendirikan rumah di pesisir Sungai Musi. Rumah ini yang hingga sekarang dikenal dengan rumah Baba Ong Buncit. Rumah Baba Ong Buncit diyakini sudah berusia 300 tahun. Hal ini diketahui dari altar nenek moyang yang berada di ruang belakang rumah Baba Buncit yang menunjukkan angka tahun 1700-an. Baiklah, mungkin
Itu saja pemaparan kompilasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana laptopnya tuh? Laptopnya mana? Aduh, bening. Aduh, aduh,